رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia. Kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar kemudian kita semua termasuk ke dalam pengikut-pengikut Rasul Muhammad SAW yang kelak akan berjumpa dan bertemu dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, Imam Hasan Al-Basri pernah suatu ketika memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Dan insya Allah nasihat ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Beliau menyebutkan, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabara lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita semua. Man la adaba lahu la ilma lahu. Maka barang siapa yang tidak beradab, maka hakikatnya dia tidak berilmu. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak berlebihan kalau kemudian beberapa di antara para salafus soleh mengingatkan kepada kita semua bahwa hendaklah kita itu juga belajar tentang adab, berakhlak ya, yang mulia. Karena kalau kita berbicara tentang adab, itu tidak bisa lepas berbicara tentang akhlak. Dan berbicara tentang akhlak, maka kita tidak bisa lepas bahwa ini adalah seruan keimanan. Karena hakikatnya perbuatan baik atau perbuatan buruk manusia itu dipengaruhi oleh faktor keimanan. Karena kalau kemudian kita berbicara tentang adab, maka ini berbicara tentang keimanan. Berbicara tentang bagaimana kemudian kita itu mengikuti ya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan mengikuti dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kalau kemudian kita itu tidak memiliki akhlakul karimah, tidak memiliki adab yang baik, maka ibaratnya kalaupun toh kita belajar mencari ilmu dan menuntut ilmu, mungkin orang-orang mengatakan ilmu kita itu banyak, ilmu kita itu tinggi. Hakikatnya itu adalah sesuatu yang tidak menjadikan kemanfaatan atas ilmu kita itu. Kenapa? Karena sejatinya ketinggian ilmu yang ada di dalam diri kita itu ya diikuti dengan apa? Baiknya perilaku kita kepada siapa? Kepada Allah yang terutama. Dan juga baiknya perilaku kita dengan sesama manusia. Karena kalau kemudian kita menuntut ilmu, belajar dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-sekali kita itu tidak akan pernah berkhianat kepada Allah dan tidak akan pernah berkhianat dengan Rasulnya. Karena hakikatnya Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu, jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Karenanya keimanan dan keilmuan yang ada di dalam diri kita itu hendaklah menjadikan diri kita itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita merasa telah memiliki banyak ilmu dan kemudian kita tidak
mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka pasti kita itu dikatakan tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki perilaku yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika kita belajar, terlebih ketika kita menuntut ilmu semata-mata agar kemudian orang mengatakan kita adalah orang yang pandai, orang yang kemudian fasih di dalam menyampaikan, orang kemudian mengatakan kepada kita orang yang ahli di dalam berbicara. Kalau semata-mata itu yang ingin kita dapati dari menuntut ilmu, sama sekali tidak ada rasa ketundukan dan kepatuhan kita untuk melaksanakan apa yang ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlebih untuk meninggalkan dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya khawatir ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita peroleh itu hanya akan menjadikan keburukan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau kemudian Allah akan mengangkat dengan ilmu yang kita dapati beberapa derajat, itu jika kita memiliki sopan santun kepada Allah, jika kita memiliki adab kepada Allah, jika kita memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wujud kebaikan sopan santun? Apa wujud akhlak? Apa wujud adab yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bi awamirillahi wa nawahihi, yaitu dengan berupaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian berupaya dengan sekuat tenaga meninggalkan perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, kita belajar ilmu Allah semata-mata untuk durhaka kepada Allah. Kita belajar tentang apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian kita bisa leluasa untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka itu akan semakin menjadikan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan diri kita itu tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah meminta kepada kita untuk mengerjakan perintahnya, justru kita malah meninggalkan. Sebaliknya, manakala Allah memberitahukan kepada kita agar meninggalkan perkara yang telah diharamkan olehnya atas diri kita, tapi dengan keilmuan yang kita miliki, justru kita langgar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, kita memberikan pendapat, kita membuat putusan bahwa perintah itu sesuatu yang harus ditinggalkan dan larangan itu sesuatu yang harus ditunaikan, semata-mata hanya ketika kita itu ingin mendapatkan kebaikan sesaat di dalam kehidupan di dunia ini saja. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karenanya sahabat yang dimuliakan Allah, tidak berlebihan. Man la adaba lahu la ilma lahu. Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, kalau kemudian kita itu tidak berakhlak yang baik kepada Allah, tidak memiliki ketaatan kepada Allah, tidak berkasih sayang dengan sesama manusia, tidak saling mengingatkan di antara sesama manusia, dengan kata lain kita itu tidak memiliki adab dan sopan santun terhadap sesama manusia, maka itu artinya sama saja ilmu yang ada di dalam diri kita itu bukanlah ilmu yang manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga agar kemudian ketika kita berniat untuk belajar, mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita manfaatkan untuk mengatakan yang benar itu benar, dan untuk mengatakan yang salah itu salah, karena itu adalah sebaik-baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Semoga Allah meneguhkan keislaman kita. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير.